Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan kita. Semoga semuanya saya dapati dalam keadaan yang sehat-sehat, bersemangat, dan tetap yakin bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan hari ini, hari Minggu, Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpulah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum memulai renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir atau mengingat mereka yang kita kasihi. Orang tua, suami, istri, anak-anak, teman-teman, pacar, teman kerja, atau siapa saja. Kita mau melihat tipe atau bentuk cinta yang bagaimana yang kita miliki atau yang kita berikan untuk mereka semua itu. Dalam tradisi gereja, kita kenal ada 3 tipe atau bentuk cinta. Cinta filial, cinta eros, dan cinta agape. Tapi ada juga satu bentuk cinta lagi yang lebih tinggi, lebih mulia, yang diajarkan oleh para mistikus dalam gereja Katolik. Nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib dan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Baik, bentuk cinta pertama adalah cinta filial. Filial adalah kata Yunani yang berarti juga cinta. Kata ini kita kenal juga misalnya dalam pelajaran filsafat, filosofia, atau cinta kepada kebijaksanaan. Cinta filial sangat bergantung oleh satu relasi. Cinta yang diberikan karena memang dikondisikan oleh satu relasi tertentu. Bisa kita ambil contoh konkret. Seorang ibu atau bapak mengasihi anaknya. Orang tua mengasihi anaknya itu karena dikondisikan demikian. Bahwa saya harus mengasihi. Karena memang situasinya demikian. Tidak bisa buat yang lain. Apapun situasi, kita harus mengasihinya karena dikondisikan oleh relasi tertentu. Atau contoh lain. Kita bisa katakan, ini suami saya harus mengasihinya. Ini anak saya tidak bisa menolak. Maka tidak ada pilihan lain, saya harus mengasihinya. Atau ini keluarga saya, maka tidak ada pilihan lain, saya harus mengasihi mereka. Jadi cinta filial di sini adalah cinta karena dikondisikan ada hubungan tertentu. Ada kondisi tertentu yang membuat kita tidak ada pilihan lain harus mengasihi. Jadi cinta ini adalah cinta filial. Ini juga cinta sejati, tapi dikondisikan karena adanya relasi tertentu, adanya hubungan tertentu yang mengikat sehingga tidak ada pilihan lain harus mengasihi. Itulah cinta filial. Bentuk cinta yang kedua adalah cinta eros. Ini juga kata Yunani yang juga berarti cinta. Tapi bentuk cinta yang dikondisikan karena ada ketertarikan tertentu. Cinta karena mengharapkan untuk menerima sesuatu atau menerima hal-hal tertentu dari orang lain itu. Atau bisa kita katakan demikian. Ya, saya bersama dia ini karena menarik untuk saya. Saya senang dengan dia, saya suka dia, atau saya mau bersama dengan dia karena saya merasa nyaman berada bersamanya. Jadi intinya adalah bahwa cinta eros adalah cinta yang bisa mendatangkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Mendatangkan sesuatu. Sehingga kita mengharapkan apa yang kita butuhkan
bisa diberikan oleh orang lain. Inilah cinta eros, cinta yang mau menerima sesuatu, entah kesenangan, entah sukacita, entah kepuasan, atau apa saja dari orang lain. Ini cinta eros. Bentuk cinta yang ketiga adalah cinta agape. Cinta agape berlawanan dengan cinta eros. Cinta eros itu selalu berharap untuk menerima. Sedangkan cinta agape selalu siap sedia untuk memberi kepada orang lain. Cinta itu memberi dan memberikan diri. Inilah cinta yang dimiliki Allah untuk setiap pribadi manusia. Allah yang selalu siap memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan seluruh apa yang ia miliki kepada sahabat-sahabatnya, kepada kita semua. Bentuk cinta ini tidak berharap untuk menerima, tidak berharap pada apa yang nanti diberikan oleh orang lain, tidak berharap untuk mendapatkan apapun dari orang yang kita kasihi. Inilah cinta tanpa pamrih. Cinta tidak berharap untuk dibalas. Cinta yang tidak berharap untuk diingat, disanjung, dipuji, atau mengharapkan ucapan terima kasih. Cinta yang tidak berharap pada semuanya itu. Inilah cinta agape. Cinta yang datang dan muncul dari kedalaman nurani kita, keikhlasan kita, kerelaan kita untuk mengasihi. Inilah cinta tanpa syarat, cinta tanpa pamrih. Karena orang yang mencintai demikian tidak mengharapkan apapun untuk dibalas atau diingat atau apa saja. Jadi, baik. Dari 3 tipe cinta ini, mana yang Anda gunakan untuk mengasihi orang yang Anda kasihi? Cinta filial saja, cinta eros saja, atau cinta agape? Ini 3 bentuk cinta yang bisa diperhatikan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Tetapi dengan kekuatan cinta Allah, kita bisa mencintai tanpa pamrih, cinta tanpa syarat kepada orang yang kita kasihi. Inilah cinta sejati, cinta yang murni, cinta dari Allah. Baik, ada satu lagi tingkat cinta yang sangat mulia. Santo Yohanes dari Salib katakan bahwa kita diciptakan karena cinta dan untuk mencintai, serta kita diselamatkan juga oleh cinta. Ia tegaskan bahwa Allah tidak hanya mencintai manusia sampai memberikan dirinya, memberikan nyawanya sendiri, tapi lebih lagi, Allah terus memberikan bantuan untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, untuk menyehatkan hidup manusia. Artinya, cinta sampai kepada memperbaiki dan menyempurnakan yang kurang atau yang belum sempurna pada orang yang kita kasihi. Ini adalah cinta mistik. Cinta sampai dengan mau memperbaiki orang lain, mau mengasihi dengan memperbaiki, mengharapkan, bekerja agar orang lain itu berubah menjadi lebih baik. Cinta inilah, sebagaimana dikatakan dalam Ulangan, Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan, yakni api cinta. Cinta yang mau supaya orang menjadi lebih baik dan kita berusaha supaya orang itu pun menjadi lebih baik, lebih sempurna. Contoh konkret dari cinta mistik ini, kita bisa belajar dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ketika ia berusia 6 atau 7 tahun, ia mendengar di Prancis bahwa ada seorang penjahat yang akan dihukum mati. Orang jahat ini tidak mau bertobat, tidak mau mengaku dosa, dan menolak semua bantuan rohani yang datang dari para imam. Lalu Teresa kecil ini berdoa sungguh-sungguh agar ia bisa bertobat menjelang kematiannya. Dan itu terjadi. Sang penjahat, namanya Pranzini, beberapa menit sebelum dihukum mati, ia meminta salib Kristus dan menciumnya. Ketika membaca berita itu, Teresa lalu yakin bahwa ia dipanggil untuk berdoa dan berkurban bagi orang-orang berdosa. Kemudian dia menjadi suster Karmel OCD dan betul-betul
hidupnya didedikasikan untuk berdoa dan berkorban bagi orang-orang berdosa. Inilah cinta mistik, cinta yang didorong untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan, untuk menyehatkan orang lain. Tidak hanya sampai dengan memberi diri, tetapi berusaha agar orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara-saudariku terkasih, sedikit renungan ini tentang cinta kasih yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga berkat dari Allah senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.